Innovazenix upgrade full audio system dengan konsep two-way OEM look depan belakang, teman-teman. Nah, jadi untuk di mobil kali ini kita mengganti speaker depannya dengan speaker two-way yang kita tempatkan di tempat OEM look-nya juga. Dan untuk speaker belakang juga kita main komponen two-way. Nah, perbedaannya tweeternya itu ada kita custom di bagian door trim, tapi ini terlihat simpel juga, tidak ada yang mencolok karena warnanya juga udah matching, dan kita buatkan ring itu yang membuat kesannya itu menyatu dengan door trim juga. Ini bisa menjadi referensi nih buat teman-teman yang Innovazenix-nya pengen punya sistem two-way untuk di bagian bangku belakangnya ini. Lalu ada custom box subwoofer juga yang nanti bakal kita bahas. Ada DSPM dan ada power monoblock. Jadi semuanya mobil ini nih tidak ada terlihat perubahan apapun kecuali di bagian door trimnya aja, dan itu pun sama-samar. Oke, kalau gitu langsung aja coba kita lihat komponen-komponen apa saja yang sudah terpasang di Innovazenix Hybrid 1 ini. Let's go! Nah, ini dia teman-teman, produk-produk audio system yang sudah terpasang di Innovazenix Hybrid 1 ini. Oke, langsung aja kita mulai dari speaker depannya dulu. Nah, speaker depannya kita menggunakan Flux Neo 261. Ini adalah komponen two-way. Seperti yang tadi gue bilang, tweeter kita letakkan di tempat bawaan OEM aslinya, dan untuk speaker mid bass ada di balik pintu juga. Nah, sebelum audio system juga yang pastinya mobil ini sudah kita pasangkan full peredaman ground zero. Untuk bagian lantai full ada 5 pintu, fender depan dan fender belakang. Nah, lalu untuk lantai depan ada kita double juga menggunakan vibro barrier atau Artex. Itu cukup tebal ya. Untuk bagian lantai depan saja itu gunanya memaksimalkan lagi penyerapan suara bising yang berasal dari bawah mobil, terutama vibration atau getaran. Nah, itu otomatis membuat bagian lantai-lantai itu jadi lebih nyaman gitu, nggak ada getaran dan bising dari kolong. Misalnya teman-teman jalan di tol dengan kecepatan tinggi, itu kan biasa dari kolong suara angin, suara road noise itu biasanya masuk. Nah, dengan adanya ini, peredaman seperti ini, itu di-reduce semua, dikurangi semua. Nah, lalu untuk bagian fender juga yang pasti kita double lagi menggunakan Baffle Plus Dr. Artex. Nah, itu jadi dasarnya itu kita tahu dengan ground zero, lalu kita double lagi dengan Baffle Plus supaya memaksimalkan juga penyerapan bising dari si roda tersebut. Karena apalagi kalau misalnya teman bawa mobil itu di jalan coran, nah itu kan biasa cenderung lebih berisik ya dari roda itu. Nah, itu bikin nggak kedengeran, apalagi air hujan nih. Biasa kan Innova itu penyakitnya kalau fender belakang kalau lagi hujan itu suara airnya cipratannya masuk banget. Nah, dengan ini solusinya teman-teman bisa dapatkan yang kabin yang lebih tenang dengan ada full peredaman ini. Lalu untuk bagian pintu juga kita pasangkan semuanya, itu selain menyerap bising dari luar, itu juga nge-support audio system yang ada di mobil teman-teman. Karena fungsi dari speaker mid bass tersebut yang kita pasangkan di pintu otomatis menjadi lebih maksimal hasil suara ya, karena dia platnya itu tuh tidak membuat suara speaker mid bass itu mengaung. Jadi nggak ada resonance di dalam situ, yang pastinya jadi lebih diem, dan dudukan mid bass juga jadi lebih rigid. Nah, itu untuk hasil suara nanti bisa lebih solid lagi, lebih galak. Oke, kita lanjut ke produk-produknya. Di sini kita ada speaker belakang, kita menggunakan ground zero radioaktif yang two-way-nya. Ini yang seperti tadi gue bilang, tweeter kita custom di bagian door trim, teman-teman bisa lihat. Prosesnya juga bisa dilihat ya, kurang lebih seperti apa. Nah, itu kita custom, kita tambahkan ring yang berwarna hitam doff, lalu kita kasih tweeternya. Dan kalau dilihat itu benar-benar terlihat menyatu ya dengan door trimnya. Jadi kalau misalnya orang-orang awam mungkin nggak akan ngeh kalau di situ adalah hasil customan. Mungkin bisa dikira itu bawaan mobil.
Nah, lalu untuk speaker depan dan belakang ini kita bermain pasif. Nah, pasifnya ada di mana? Untuk speaker belakang pasifnya itu ada di balik door trim. Kita tempel di situ, dan untuk speaker depan pasifnya ada di konsol, di bagian konsol. Nah, untuk penempatan lainnya seperti ada di SPM, di sini kita pakai Goldhorn. Itu kita letakkan di balik konsol juga bersamaan juga dengan monoblok ya. Jadi untuk penempatan di SPM dan monoblok amplifier ini sama sekali tidak terlihat. Nah, di SPM Goldhorn ini dia totalnya itu 4 channel amplifier dan 6 channel prosesor. Jadi 4 channel amplifier ini pas untuk ngedrive speaker-speaker two-way depan dan two-way belakang yang ada di dalam mobil ini. Karena dua-duanya bermain pasif, jadi totalnya pas 4 channel. Nah, sisa 2 channel kita gunakan untuk subwoofer. Subwoofer didongkrak lagi menggunakan monoblok amplifier dari Zapco ST500XM yang V2. Nah, ini letaknya semua di konsol ya, jadi sama sekali tidak terlihat ada perubahan. Kalau misalnya teman-teman penasaran nih Zenix yang model middle to high end seperti apa yang sudah pernah kita bangun di Bronson Audio, teman-teman bisa cek, scroll down video-video di bawah, itu ada Zenix dengan total upgrade itu 100 jutaan. Itu ada custom panel di sini untuk penempatan 2 buah amplifier, ada 3 deh. Ada 3 amplifier dan 1 buah prosesor, dan ada box up juga sama slim. Dan sistem depannya 3-way, sistem belakangnya 2-way. Nah, oke, lanjut ke sini dulu, kita ke subwoofer Flux Neo. Kita menggunakan Flux Neo yang ukuran 10 inch, seperti biasa kita custom di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini bener-bener slim. Mungkin dari situ sama sekali nggak terlihat. Bisa dilihat prosesnya pun sudah ada, kurang lebih proses seperti itu, teman-teman. Jadi kita buat slim seperti ini adalah request di ownernya, karena dia pernah ngelihat konten dari kita juga yang kita membuat box subwoofer Innova Zenix slim seperti ini. Jadi sama sekali nggak mengganggu space bagasi teman-teman. Teman-teman masih bisa bawa barang seluas mungkin tanpa ada halangan. Cover bisa dilihat ya, dibungkus dengan kain hitam. Jadi itu ada jaring ya di dalamnya, ada grill gitu. Nah, baru kita bungkus supaya nggak terlihat kasar. Kesan menyatu dengan cover fendernya. Dan untuk head unit tetap standar. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, Zenix kira-kira kalau mau ganti head unit pakai apa ya? Nah, bisa nonton juga di video yang tadi gue rekomendasikan di Zenix yang total upgrade itu 100 jutaan, karena ada penambahan head unit menggunakan Alpine UTX M08S. Itu cakep banget teman-teman. Kita custom di konsol tengah, boleh ditonton itu, dan hasil suaranya boleh di-compare juga dengan Zenix yang satu ini. Oke, kalau gitu ini semua produknya. Sekarang kita coba ke dalam. Kita sesi tes sound ya. Kita dengerin lagu vokal sama lagu bass supaya teman-teman bisa dapat gambaran nih dengan spek seperti ini, hasil suara itu seperti apa. Vibes-nya seperti apa, ambience-nya seperti apa. Ini untuk final positionnya, final tuning positionnya itu ada di driver seat. Jadi ini kita bakal syuting di depan, bukan di belakang. Karena kalau yang video sebelumnya itu ada yang di bagian belakang kiri, ada juga yang di driver seat. Nah, itu tergantung teman-teman ya, biasanya pakai supir atau enggak gitu. Tapi ini dari ownernya dia request untuk final tuningnya itu di bagian driver seat. Oke, kalau gitu let's go, kita ke dalam. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tes sound, gue rekomendasi banget nih teman-teman buat dengerinnya itu pakai earphone. Kenapa? Karena dengan kita memakai earphone itu detail-detail suara, dentuman bass, kejernihannya, detailnya itu bakal jauh banget lebih kedengeran dibanding teman-teman cuma pakai speaker HP. Karena kita tahu speaker HP apapun itu terbatas speakernya. Apalagi kita bakal dengerin lagu akustik, ini gitar. Nanti bisa diperhatikan detail-detail gitarnya, petikan-petikannya, vokalnya, itu nanti bagus banget tuh. Kalau misalnya nggak percaya boleh di-compare pakai earphone sama cuma pakai speaker HP. Oke? Let's go, kita dengerin sesi tes sound. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang ku
kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Dan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Oke teman-teman, jadi kali ini kita untuk lagu beatnya kita pakai HP Bluetooth yang langsung kita koneksikan ke DSP-nya. Gimana teman-teman, kita baru aja tadi dengerin bareng-bareng lagu vokal Felix Irwan sama tadi lagu ngebeatnya Martin Garrix, Animals. Ini jadi kalau misalnya connect Bluetooth ya teman-teman, karena head unit ini standar, karena kita tahu umumnya itu audio system kalau misalnya head unitnya masih standar nggak diganti pasti suaranya itu nahan gimana gitu, nggak lepas, nggak pure lepas banget gitu kan. Nah ini gunanya kita connect Bluetooth langsung ke DSP-nya itu supaya dia tidak perlu melewati filter dari head unit bawaannya Innova ini. Jadi otomatis teman-teman bakal mendapatkan hasil suara yang jauh lebih murni, yang hasil suara output aslinya dari DSP tersebut. Jadi lebih lepas, detailnya lebih ada, lebih bening, ambience-nya juga lebih keluar, lebih lebar gitu kan. Tadi asik banget dengerinnya, bassnya juga empuk banget ya. Dengan subwoofer 10 inch yang kita custom dengan box slim itu udah cukup banget. Nggak mengganggu kuping, nggak bleber-bleber. Jadi ngerem banget subnya, bisa begitu. Dan untuk lagu vokalnya juga, tadi petikan gitarnya itu teman-teman perhatiinnya itu enak banget didengar, rapih, nggak nyerang di kuping, jadi suara itu soft. Jadi kalau misalnya teman-teman ada temen nih ngobrol gitu dengan lagu volume tertentu yang udah enak didengar, itu pun kita ngobrol sama temen masih jelas gitu. Karena kadang ada kan yang pasang audio, tapi begitu volumenya di level yang enak didengar, tapi ngobrol sama temen kayak susah gitu. Nah itu karena frekuensinya itu nggak harmonis, jadi semua speaker ini nggak harmonis, bertabrakan. Itulah yang bikin kita merasa apa ya, ada yang nyerang atau gimana gitu kan, suaranya ngaco, ada di bawah atau gimana. Nah kalau ini suaranya walaupun depan belakang tuai pasif, ini suaranya semuanya ada di kaca.
Dan walaupun ada speaker belakang juga, suara stagingnya juga rapi di depan. Jadi speaker belakang ini kita pasangkan gunanya supaya mengisi kekurangan di depan dan juga menambah ambience. Jadi penumpang belakang juga bisa mendapatkan sensasi suara yang padat ya, nggak merasa terlalu jauh di depan gitu kan. Jadi ketika owner ini nyetel musik, itu penumpang depan sampai belakang juga bisa enjoy suara yang bagus gitu. Nah, gimana teman-teman jadinya? Ini bisa jadi referensi ya buat yang pengen upgrade audio system di Innova Zenix ya, dengan sistem yang mirip seperti ini atau ada upgrade bisa juga. Jadi tanpa pergantian head unit ada dua pilihan, memakai DSP-M atau DSP yang bisa ditambahkan modul Bluetooth supaya suara yang nggak nahan, atau melakukan penambahan head unit seperti contohnya Alpine UTX M08, M08S, A09, M06 itu bisa juga. Nah, buat teman-teman yang pengen konsultasi nih tentang niatannya atau planningnya untuk upgrade audio system tapi bingung nih pakai barang apa ya dengan budget segini-segini, itu teman-teman bisa konsultasikan dengan kontak WhatsApp kita. Follow Instagram kita dulu di @bronson_audio. Nah, di bio kita itu akan ada link tree yang bakal mengarahkan teman-teman langsung direct ke kontak WhatsApp kita tanpa basa-basi. Kita akan berusaha sebaik dan sebisa mungkin untuk merespon teman-teman. Jangan takut karena konsultasi itu gratis teman-teman. Konsultasi kapan aja, dan lebih bagus lagi kalau memang bisa langsung mampir ke workshop kita. Dan kebetulan juga kalau misalnya ketika teman-teman datang dan ada mobil yang audio sistemnya sudah jadi, nah itu teman-teman bisa mencobanya demo test sound, dan kita welcome banget ya buat teman-teman yang pengen datang buat nyobain audio system yang udah jadi, biar tahu nih gambarannya kurang lebih kalau mobil upgrade audio system itu hasil suaranya seperti apa sih, bedanya sama speaker bawaan mobil yang cuman asal bunyi doang itu gimana sih. Nah, itu di situ teman-teman bakal ngerasain jauhnya. Oke, kalau gitu pembahasan gue tentang Innova Zenix Hybrid ini sampai di sini aja. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel kita atau yang udah sering mampir channel kita tapi belum subscribe kita, share dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil apapun itu ke depannya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi juga supaya teman-teman nggak ketinggalan, karena setiap minggunya bakal kita upload satu video terbaru tentang review audio mobil yang sudah dibangun di Bronson Audio. Kalau misalnya nggak sabar nunggu minggu depan, bisa scroll down ke bawah karena video kita udah banyak banget. Siapa tahu juga mobilnya sama yang teman-teman punya. Nah, itu kan referensinya jadi lebih tergambar gitu karena kita ada custom pillar atau custom box up dan lain-lain. Oke, kalau gitu sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.